Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Ibu akan mengajak kehadiran anak-anak ibu ya. Ya, Ibu. Azra Rafida apakah hadir? Hadir, Bu. Wilia Zahra apakah hadir? Hadir, Bu. Puji Delima apakah hadir? Hadir, Bu. Riza Amelia Fitri apakah hadir? Hadir, Bu. Nur Azlin apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir ya anak-anak ibu. Nah, seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Baik, Bu. Nah, kepada anak-anak ibu tolong berdiri, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila.
dipelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang menurutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh penyamaran dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membela-belakan teman dalam berharap. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tinggal rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penyamaran sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang
tercapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta saling bekerja sama untuk mencapai kedamaian negara, Bu. Yang sila ketiga, siapa yang ingin membaca lagi? Iya, Bu. Widya, ayo Widya. Sila ketiga. Indonesia terkenal dengan keberagaman. Baik, budaya, agama, ras, suku, dan bahasa. Nah, sila ketiga, fungsi Pancasila sebagai way of life adalah memberi pandangan bahwa yang harus diutamakan ialah kesatuan, dan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Yang sila keberapa lagi? Ya. Sila keempat lagi ya? Bu. Ayo, saya Bu. Azli dulu. Sila keempat apa? Keempat, sila keempat. Sila keempat menegaskan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendak siapapun dan gak boleh kayak gitu Nisa, gak boleh. Bu, dia gini-gini kepalanya Bu, biar gak bisa ya sendiri baca. Tinggi sekali Bu. Bu Widya agak mundur sedikit atau geser ke kanan. Nanti dia lupa ingatan. Silakan Nisa. Lanjut Bu. Lanjut Aslin. Siapapun dan mengutamakan kepentingan bersama, meskipun ada perbedaan pandangan dan pendapat. Hal ini dapat diselesaikan dengan bermusyawarah dan berdiskusi. Ayo sila kelima, siapa lagi? Puji lagi kan, baca. Puji lagi kan yang terakhir. Iya, Puji itu pernah baca. Puji, sila kelima. Sila kelima, di mana fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tidak hanya itu, setiap warga juga dianjurkan. Tidak Bu? Jadi, makasih Puji. Jadi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ada mempunyai makna, yaitu ada sila 1, 2, 3, 4, 5 mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, penerapan sila yang pertama gimana kita cara untuk sikap kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ibadah sesuai dengan agama Bu. Betul. Apa lagi? Toleransi. Yang sila yang kedua bagaimana penerapan sikap kita? Saling membantu. Melakukan kegiatan kemanusiaan, bekerjasama. Apa
sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang ingin membacakan jawabannya? Kelompok berapa? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Baik, kelompok siapa yang pertama dulu? Kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Baik, kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ya, Bu. Baik, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Riza dan Asra. Rofida, Riza, Rafida. Rafida. Oh, dia ubah nama-nama orang, Bu. Oh, nggak boleh kayak gitu, Fuji. Kita harus menghargai nama-nama orang. Oh. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kesamaan dalam keluarga, Bu. Apa tuh? Nggak dengar, Bu. Tidak memihak sendiri, Bu. Apa tuh? Tidak memihak sendiri, misalnya bermain tidak Ini apa PD ini, sayang? Hah? Salah, Riza. Salah, Riza. Asalkan duduk. Salah, Bu. Salah, Bu. Satu. Salah, Bu. Bu. Saya salah, Bu. Bu. Apa itu, Riza? Baik teman-teman, saya dari kelompok 1, saya bersama Lydia Zahra akan membacakan hasil diskusi kami beserta gambar satu yang telah kami amati. Kami ubah lagi, Bu. Itu berisi kegiatan keluarga yang sedang melakukan sholat berjamaah bersama. Kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan Pancasila ke-1. Yang gambar keduanya berisi kegiatan musyawarah. Kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan Pancasila yang keempat. Nomor 2 itu ada menanti tata tertib atau menanti peraturan yang ada di sekolah, mengerjakan tugas atau PR yang dengan guru diselesaikan dengan baik atau benar. Dan menyayangi sesama teman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Kemudian menghormati guru dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga itu karena kita perlu menjaga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan bertinggi. Udah, Bu. Baik, makasih Fuji. Kelompok 1. Nah, kelompok 2 apa yang kelompok 2 kerjakan tadi? Sama, Bu. Tadi saya bisa Kalau sambil gitu kita baca. bahas sama-sama ya, Anak Ibu. Ya, Bu. Kelompok salah Ibu. Gambar apakah ini yang pertama penerapan sikap kita? Sholat, Bu. Sholat itu melaksanakan Sholat berjamaah, Bu. berjamaah. Bagaimana sikap kita itu harus menghargai agama